Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini saya sama dengan Bapak Haji Sudarmono, sebagai founder Darmono Center. Ingin saya kupas apa aja yang ada di Darmono Center ini bersama beliau. Ikutin video saya. Kenalkan, ini Bapak Haji Sudarmono dari Darmono Center. Pak Haji, ini saya ingin tanya Pak Haji ini. Bermula itu dari mana Pak kepikiran untuk mendirikan satu lembaga training yang namanya Darmono Center Pak? Oh iya, makasih Gitu. Pak Edi. Coba Pak jelaskan Pak. Pertanyaannya ya. Jadi saya mengambil nama Darmono Center itu memang dalam pikiran saya itu simpel. Ya. Itu nama saya sendiri. Ya. Nama saya sendiri kan Sudarmono ya. Ya. Jadi saya waktu itu berpikir biar gampangnya aja lah pakai nama sendiri gitu. Karena waktu Biar itu orang ingat ya. biar orang ingat gitu. Jadi karena kepikiran di situ, ini Darmono Center itu didirikan dengan dilatar belakangi oleh pertama, Ya. saya kan sudah 20 tahun lebih ya, mungkin hampir 30 tahun Masya Allah. bekerja di industri perhotelan. Oh, Bapak Nah, dari ya, perhotelan. betul. Ya, ya. Dari ya mulai hotel bintang 4 sampai dengan 5 ya, 5. kan ada yang Ah, 5 diamond gitu, kita bekerja. Dari situ kepikiran. ya. Yang kedua, saya ini kan memang selama bekerja di hotel, Ya. itu suka sekali dengan adanya kegiatan training, Training. atau ngaji, proses belajar mengajar ya, Mengajar, lebih ya. pada pengajaran gitu ya. Ya. Jadi pada saat saya waktu itu bekerja di suatu hotel bintang 5, saya mengikuti pelatihan TOT, Train on the Trainer, waktu itu saya ikuti dan menarik gitu ya. Ya. Dan saya suka sekali memberikan training kepada departemen saya sendiri waktu itu. Ya. Kemudian juga ke departemen lain gitu Ya. kan. Ya inilah karena dasarnya memang hobi ya. Ya. Kalau kita hobi, suka Profesi kan, ya. senang gitu ya. Ya itulah akhirnya saya berinisiatif mendirikan suatu lembaga training. Waktu itu sih non formal ya Pak, karena Ya. saya artinya tidak membuat badan usaha. Makanya saya kasih nama Darmono Center. Ya. Lebih kepada personal branding. Personal branding aja. Personal branding nama saya aja. Ya. Waktu itu saya ingat masih level supervisor di salah satu hotel. Ketika itu saya mendapatkan libur kan hari biasa ya. Iya. Karena Hotel masih itu level nggak- supervisor iya. kan saya liburnya hari biasa, tidak Sabtu Minggu. Gitu. Iya. Nah karena libur hari biasa saya manfaatkan dengan mencoba ke beberapa kenalan-kenalan gitu, teman-teman yang punya usaha jasa pelayanan Iya. atau jasa vendor yang bekerja di perhotelan, Iya. kiranya membutuhkan pengetahuan tentang hospitality. Hospitality-nya ya. Itu saya mampu memberikan pengetahuan tentang service excellent. Iya. Dan beberapa perusahaan tertarik gitu lah. Tertariknya memang bukan karena waktu itu pelajaran hospitality-nya bukan, tapi karena saya orang hotel. Iya. Dan mereka itu kebanyakan juga rata-rata vendor untuk hotel. Oh baik Pak Adar, kayaknya anak buah saya perlu nih belajar tentang service excellent atau hospitality yang ditempatkan di hotel-hotel. Karena Pak Adar kan hampir tiap hari kan Iya. Iya. berhubungan dengan customer, tamu-tamu. Ya udah ini kita cocok. Waktu itu saya coba untuk memulai trainingnya. Waktu itu saya tidak berpikiran dibayar berapa. Yang penting saya bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan tentang diri saya atau memberanikan diri gitu ya. Memberanikan diri Pak Edi. Iya. Sejauh mana nih saya bisa menguasai kelas, menguasai audiens. Itu latihan lah ya. Itu latihan menambah kepercayaan diri ya. Nah, itu awalnya begitu Pak Edi. Jadi simpel sih, mempraktekkan apa yang kita hobi, yang kita sukai kepada publik gitu ya. Jadi yang Bapak berikan itu mungkin sudah banyak. Betul. Ya. Kalau dibilang murid-murid siswa-siswa Bapak lah. Ya. yang ikut bergabung belajar ya Pak ya. Ya, tentunya itu memang sangat bermanfaat sekali. Ya. Jadi asal-usulnya Darmono Center itu datang dari Bapak untuk bagaimana memberikan semacam bimbingan, pendidikan, pengarahan kepada calon-calon tenaga kerja yang di hotel ya Pak ya. Iya. Di hotel itu ya. Iya. Atau yang orang-orang hotelnya sendiri ya Pak. Iya, betul. Itu ya. Betul. Baik Pak. Nah, kapan nih Darmono Center itu didirikan Pak? Apakah Bapak waktu itu masih bekerja ataukah sudah pensiun Darmono Center ini? Iya. Jadi saya dirikan Darmono Center waktu itu memang
pada saat masih on, Pak, masih kerja. Waktu itu sekitar tahun, kalau saya nggak salah, tahun 2009 ya. Iya. 2009 itu saya coba mendirikan, memberanikan diri, membuat lembaga Darmono Center gitu ya. Sudah ada payung hukumnya belum, Pak? Maaf, saya potong. Waktu itu belum ada, Pak. Ya, belum ada payung hukumnya, belum ada ya. Cuma kan saya bilang tadi personal brandingnya itu ya. Jual nama kan gitu lah. Lebih sukanya kalau dipakai di perusahaan tuh saya lebih suka tidak dibilang trainer ya, tapi dibilang narasumber ya. Narasumbernya. Ya, narasumber kan kita bebas aja memanggil sampai kapanpun, jam berapapun itu ya, istilah narasumber. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang waktu itu mencoba memanggil saya kerjasama untuk memberikan training di 2009. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang security equipment ya gitu ya. Perusahaan security, alat-alat security ya, saya ngambil suatu training di mana pegawai-pegawai security itu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, seperti hotel, rumah sakit, kemudian sekolah-sekolah, itu memang berhubungan dengan pelayanan. Mereka perlu ilmu hospitality atau ilmu keramah tamahan, atau disebut juga ilmu service excellence ya. Nah itu saya mengajarkan dan mereka puas. Karena apa? Karena puasnya bukan karena saya pakar, bukan saya pintar, bukan. Cuma karena pengalaman di hotel. Betul, diaplikasikan di hotel, di publik ya. Bagaimana sih cara menghandle tamu, customer. Nah, tamu-tamu itu kan berbagai macam tipikal ya, berbagai macam karakter. Nah itu kan dari mancanegara ya. Kalau di hotel kita punya standar tuh bagaimana sih menghadapi tamu-tamu yang datang dari berbagai macam negara. Mereka punya budaya, karakter sendiri karena berpuluh tahun saya di hotel. Itu saya aplikasikan. Nah, misalnya orang Jepang kalau komplain itu begini, orang Inggris kalau komplain begini, dari udah ada itu kuncinya bangsa Amerika atau Timur Tengah ya, mereka punya budaya sendiri. Itu kita harus bisa menghandle-nya, tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Nah ini yang mendasari mereka tuh memanggil saya dan saya memulai untuk sesuatu yang profesional ya. Yang pada saat itu saya sebagai narasumber ya. Jadi Bapak jadi narasumber ya. Dan terus berlanjut tuh Pak. Sampai berapa perusahaan, baik perusahaan korporasi maupun kementerian, kemudian personal ya, pribadi-pribadi yang mau belajar hospitality juga banyak memanggil saya. Jadi seperti di pemerintahan nih Pak Edi, ya di kementerian itu kan mereka ada divisi-divisi pelayanan ya. Ada divisi yang mereka sebut pelayanan untuk pramusaji ya. Pramusaji itu di mana petugas itu atau pegawai itu memberikan pelayanan dalam bidang makanan. Kalau di hotel food and beverage gitu, kepada para tamunya, kepada pejabat-pejabatnya kan, atau kepada karyawan sendiri. Itu mereka mengatakan pramusaji. Nah, itu kan perlu diajarkan tentang ilmu hospitality, keramah tamahan. Baru kemudian ilmu khususnya seperti food and beverage atau F&B atau housekeepingnya, semua ilmu itu dalam dunia perhotelan, food and beverage, housekeeping dan yang lain-lain, security. Mereka dapatkan itu dasar utamanya adalah hospitality keramah tamahan dulu. Ketika mereka dibentuk keramah tamahannya, baru mereka bekerja di skillnya masing-masing. Sebab tanpa keramah tamahan, mereka kerja di skill masing-masing ya percuma gitu. Ya. Artinya service excellence-nya nggak dapat menurut saya. Nah itu yang ditangkap oleh dari lembaga pemerintah yang baik itu kementerian atau badan-badan itu menganggap ilmu hospitality adalah penting. Nah, mereka berpikir waktu itu berpikir hanya orang-orang hotel atau praktisi hotel yang bisa melakukan ini, karena orang-orang praktisi hotel itu kan praktek langsung kerja sehari-hari kan, dan ilmunya udah pasti. Artinya kalau hospital itu di jantungnya hotel ya, karena kalau nggak ada itu banyak komplain betul gitu. Jadi kementerian, badan-badan itu perlu kan, mereka menyadari bahwa hospitality adalah penting, bukan hanya milik perhotelan saja, tapi milik semua ya, termasuk yang saya sebutkan jasa pelayanan ya, seperti rumah sakit ya, pom bensin atau jasa-jasa pelayanan yang lain lah itu masuk juga di bawah itu ya. Masuk itu service excellence itu utama ya kan, pom bensin. Betul. Pom bensin itu kan yang petugas ini ya. Yang berhubungan dengan publik ya. Pelayanan publik apapun ya. Kalau tanpa didasari dengan service excellence yang baik atau kita sebut excellence itu yang sempurna, itu sebenarnya bisa mengurangi value kalau kita nggak lakukan. Kan sekarang kayak contoh misalnya jasa-jasa pelayanan rumah sakit ya misalnya, itu kan banyak sekali Pak ya. Tapi kalau ada satu rumah sakit yang memberikan pelayanan yang luar biasa di bidang service excellence gitu, artinya hospitality ini berjalan dengan
dengan tulus ya, tanpa dipaksakan. Karena hospitality itu bukan rekayasa, hospitality itu datang dari hati ya. Betul Pak, tulus, kita salamnya sama tamu tulus, itu pasti juga smile always, every time, everywhere kan. Itu dengan sendirinya menambah value bisnis. Tapi berbeda dengan ketika ada suatu bangunan gitu, atau katakan ilustrasi ya, suatu hotel besar tapi atau rumah sakit besar atau jasa pelayanan apapun yang besar tidak diimbangi dengan service excellent, itu saya rasa saya yakin juga akan berkurang dari bisnisnya. Saya tidak mengatakan bisnisnya bangkrut, tapi juga akan mengurangi, karena orang Indonesia itu, khususnya kita bicara Indonesia, adalah memang cinta keramah tamahan. Karena sebenarnya hospitality itu berasal dari Indonesia, ramah tamah. Orang Indonesia itu ramah tamah dari dulu. Cuma memang orang-orang luar itu mengemas keramah tamahan menjadi suatu industri hospitality. Gitu. Jadi ilmu keramah tamahan sebenarnya dari Indonesia. Orang kita sudah ramah. Dari dulu ya. Dari dulu. Memang udah ada timurnya itu ya. Jadi kita perlu diasah lagi. Gue diasah, dikemas lagi ya. Dikemas lagi karena kan nggak mau semua. Sehingga menjadi teratur ya, terstruktur lah gitu. Sehingga menjadi suatu ilmu yang disebut ilmu hospitality. Kayak gitu, baik. Oke, baik Bapak. Tadi sudah saya dapatkan informasi mengenai berdirinya Darmono Center Pak ya. Betul Pak. Sekarang saya ingin tanya Pak nih, visi misinya apa sih Pak untuk Darmono Center ini Pak? Ke depan apa yang disampaikan kepada klien? Ya, terima kasih Pak Edi. Jadi visi misi dari Darmono Center adalah yang utama visinya dulu ya. Di visinya kita tuh adalah bagaimana menyebarkan ilmu hospitality, atau keramah tamahan, bukan hanya di hotel saja, atau hospitality itu bukan hanya milik hotel, bukan milik hotel saja, tapi juga bagaimana kita menyebarkan hospitality itu ke publik, ke masyarakat, yang utamanya adalah industri-industri jasa pelayanannya, agar terciptanya suatu pelayanan yang prima, service excellent yang prima, sehingga usaha dan customernya dua-duanya menjadi senang dan bahagia. Dan tentunya kalau kita ciptakan industri hospitality ke semua sektor, itu pasti luar biasa hasilnya. Artinya pelanggan senang, penjual pun senang. Intinya seperti itu visi. Sama-sama puas ya. Betul. Kemudian kita punya misi juga menyebarkan hospitality juga kepada publik ya, pada anak-anak sekolah, terutama SMK atau SMA yang ingin bekerja di sektor perhotelan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita training terlebih dahulu dengan hospitality, sehingga akan menjadi budaya atau kultur, atau hospitality itu bagaimana membudaya kepada masyarakat kita semua. Dan memang kan saya sudah katakan dari awal bahwa hospitality itu adalah memang milik orang Indonesia. Budayanya budaya kita sebenarnya timur. Betul, budaya timur. Memang bagaimana kita mengemasnya saja jadi suatu industri lah ya, industri keramah tamahan di semua bidang. Baik. Begitu Pak. Baik Bapak. Jadi itu semacam industri ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, ini lanjutnya saya ingin tanya kerjasama Bapak nih Darmono Center dengan lembaga mana saja Pak yang Bapak lakukan selama ini kerjasamanya dengan mungkin dengan pemerintah atau mungkin dengan korporat atau mungkin yang lainnya Pak? Sejak berdirinya Darmono Center, atau sejak saya mulai memberanikan diri untuk memberikan pendidikan yang hospitality pada publik, ya sudah ada beberapa kementerian yang sudah memakai saya sebagai jasa narasumber untuk bidang hospitality di kementerian itu ya, atau di kantor-kantor mereka itu kan. Setiap kementerian kan punya divisi, namanya divisi pelayanan. Ada divisi pelayanan housekeeping, pelayanan food and beverage atau disebut pramusaji, ada pelayanan security dan lain-lain. Kan ada pelayanan sekretaris gitu ya. Jadi banyak sudah ada kementerian yang sudah memakai jasa saya untuk training hospitality. Dan juga yang sedang berlangsung sekarang ini adalah kerjasama dengan LPK SO UNILS. LPK SO UNILS ini adalah lembaga yayasan ya, atau lembaga pelatihan kerja. Ya. Itu yang luar biasa besarnya. Mereka adalah membantu pemuda-pemuda Indonesia ya, dari lulusan SMA, SMK untuk bekerja di luar negeri. Artinya LPK SO UNILS menyalurkan calon-calon tenaga kerja profesional di bidang perhotelan atau di bidang hospitality itu bekerja di luar negeri, di mana di luar negeri tersebut
juga di bidang perhotelan kayak ke Turki, ke beberapa negara Eropa. Nah di sini kebetulan kami Darmono Center mempunyai trainer-trainer handal yang semuanya dari bintang 5, baik yang sudah purna bakti maupun yang masih aktif kita libatkan untuk mensupport support semua kegiatan dari LPK SO Unials agar menjadi lancar. Kemudian terciptanya calon tenaga kerja yang profesional di bidang perhotelan. Itu kontribusi yang diberikan oleh Darmono Center kepada salah satunya nih LPK SO Unials Jakarta ya. Nah, demikian Pak. Iya, jadi Darmono Center ini bukan hanya untuk ini aja pemerintah ya, tapi dengan pihak swasta juga maupun yang lainnya ya. Betul. Terutama sekarang lagi ada kerjasama dengan LPK Unials yang menyalurkan tenaga kerja ke beberapa negara. Terutama sekarang ke Turki ya Pak ya. Bidang perhotelan ya. Bidang perhotelan. Karena memang matching nih. Matching. Perhotelan ini. Baik Bapak. Selanjutnya saya ingin tanya lagi nih Pak nih. Ini tantangan kedepannya untuk industri hospitality bagaimana Pak? Tantangan kedepannya nih Pak untuk industri. Ya, tantangan kedepannya adalah sangat luar biasa sebenarnya hospitality ya. Sejak kejadian COVID ya beberapa tahun yang lalu memang industri hospitality di dunia ya, bukan di Indonesia saja itu artinya down ya, mengalami penurunan ya. Bahkan ada beberapa industri pariwisata perhotelan yang tutup sementara. Tapi setelah COVID berlalu, sekarang industri hospitality ya, perhotelan pariwisata sedang naik daun kembali. Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mencetak tenaga kerja kita, terutama yang dari dalam negeri ya, dari Indonesia ini, untuk bisa bekerja di bidang hospitality perhotelan. Bukan hanya di dalam negeri, tapi untuk luar negeri. Karena permintaan tenaga perhotelan atau sektor pariwisata di luar negeri, khususnya Eropa itu menurut saya banyak sekali ya, terutama untuk pemuda-pemuda Indonesia. Maka dari itu tantangan ke depan bagaimana Darmono Center dapat mencetak pemuda-pemudi Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri untuk menjadi profesional di bidang perhotelan. Menciptakan juga masa depan mereka yang cemerlang. Tidak hanya mengharapkan pekerjaan di dalam negeri, tapi why not ketika luar negeri membuka, ini juga menjadi tantangan global. Yang artinya juga pengetahuan mereka akan bertambah kan, dari segi bahasa Inggris atau mungkin bahasa tambahan negara lain. Ini luar biasa. Nah disitulah Darmono Center memberikan kontribusi pada pemuda-pemudi tersebut. Demikian untuk berkarir ya di bidang perhotelan, tapi bukan dalam negeri, di luar negeri juga. Pesan-pesan Bapak untuk calon pekerja hospitality, silakan Pak. Ini buat adik-adik pemuda-pemudi calon tenaga kerja profesional di bidang hospitality dan perhotelan yang akan keluar negeri, ataupun yang bekerja di dalam negeri. Pesan saya adalah jangan pernah bosan untuk belajar mengenai hospitality. Tetaplah fokus kepada apa yang telah diajarkan oleh para trainer kami, kemudian mempunyai sikap mental yang positif dan terus memberanikan diri untuk tidak hanya bekerja di dalam negeri, tapi untuk juga ke luar negeri. Karena sekarang ini kan dunia global ya Pak. Jadi antara negara dengan negara itu sepertinya sudah dekat sekarang. Jadi nggak kayak dulu gitu, wah Eropa jauh gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah dekat karena dunia digital juga sudah dekat. Jadi apa salahnya ketika memang pemerintah di luar negeri membutuhkan pemuda-pemudi Indonesia untuk ke sana, kita jawab tantangan itu, kita respon tantangan itu dengan sikap profesional kita, terutama di bidang hospitality-nya. Itu tantangan pesan-pesan buat pemuda-pemudi kita baik Bapak. Mudah-mudahan pemuda-pemudi kita ini di Indonesia ini mereka itu bisa memberikan yang terbaik pada saat mereka bekerja di luar negeri ya Pak di bidang perhotelan ya. Maka dari itu sebelum mereka berangkat tentunya ada dong pelatihan-pelatihan yang berguna buat modal mereka untuk berangkat ke luar negeri bekerja ya. Yang namanya di sini adalah keramah-tamahannya, juga selalu always smile-nya ya kan, terus bekerja dengan ikhlas dan tulus. Itu kan ciri khas orang Indonesia ininya kan. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan ini manfaatnya cukup besar bagi pemuda-pemudi di Indonesia ya, dan juga bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri gitu Pak. Baik Bapak Haji, sehingga yang Bapak sampaikan ini sangat jelas dan detail ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadikan suatu suatu inspirasi, suatu motivasi bagi masyarakat Indonesia Pak. Tadi anak pemuda-pemudi, sekarang masyarakat Indonesia-nya. Barangkali Bapak Ibu ini kepengen ya Pak ya. Nah, untuk anaknya bisa bekerja di luar negeri. Betul. Baiklah teman-teman, sudah saya bersama Pak Haji
Darmono ini ya, bicara masalah bagaimana hospitality yang terkait dengan Darmono Center. Untuk itu, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Baiklah, Bapak Haji Sudarmono, terima kasih banyak Pak ya. Semoga sukses Pak. Terima kasih. Amin. Sampai perjalanan nanti Pak ya. Amin. Amin. Untuk semua masa Indonesia Pak. Amin. Amin. Baik, Terima kasih Pak. Mari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak. Jelas Pak.